kan industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Iya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh, tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan ya pengawas syariahnya di masing-masing daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kesyariahannya itu sudah tidak masalah lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ya, ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara talkshow online asuransi syariah, dan alhamdulillah kita sudah sampai di series yang ketiga. Tentunya acara ini diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah serta didukung tentunya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, mohon izin akan kami bacakan terlebih dahulu peraturan webinar untuk sore hari ini. Ya, peserta diharapkan bisa menyimak jalannya acara talkshow online asuransi syariah series yang ketiga dengan baik hingga acara ini berakhir. Dan peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A dan pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Informasi terkait dengan klaim e-sertifikat, materi, kemudian juga door prize dan pulsa reguler akan disampaikan menjelang akhir acara melalui kolom chat. Dan bagi para peserta yang memiliki kendala khususnya untuk koneksi Zoom, silakan bisa melihat melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah. Kami sediakan pula door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 untuk penanya yang beruntung dan penjawab kuis yang tercepat. Sementara itu, peserta dapat memposting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara ini dan tentunya ringkasan materi dengan mention Instagram di @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Karena tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Ibu Nia Sepi Rahmawati selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah OJK. Yang kami hormati Bapak Iman Nikmatullah selaku Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Dan juga yang kami hormati Ibu Yulinda Basir selaku Head of Underwriting
for New Business and Customer and Salesforce Service Prudential Indonesia. Juga yang kami hormati para hadirin sekalian serta peserta talk show online asuransi syariah series ketiga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bermuwahajah dan bersilaturahim untuk mengikuti acara talk show online asuransi syariah. Tentunya dengan tema siapa bilang asuransi syariah hanya istilah. Tidak lupa selawat dan salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapat syafaatnya besok di Yaumul Akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa total peserta yang mendaftar dalam acara ini mencapai angka 1.178 orang, tentunya dengan dominasi usia peserta dari umur 20 hingga 30 tahun, dengan latar belakang yang sangat beragam, dimulai dari komunitas, kemudian juga para generasi milenial, karyawan swasta, wira swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum lainnya. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti pada sore hari ini, mari sama-sama kita tenang sejenak dan terlebih dahulu kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, kami persilakan. Terima kasih Pak Daril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi fataha li ibadihi tariqal falah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Iman Nikmatullah selaku pengurus masyarakat ekonomi syariah, Ibu Nia Sefi Rahmawati selaku Kepala Subbagian Pengembangan dan Kelembagaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Ibu Yulinda Basir selaku Head of Underwriting for New Business and Customer and Sales for Force Services dari Prudential, dan seluruh peserta talk show yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa bersilaturahim di forum yang sangat penting dan sangat strategis ini. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, saya mohon maaf atas keterlambatan saya bergabung. Mohon maaf karena tadi masih on the way dari meeting sebelumnya, dan mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema kita yang sangat menarik, yang judulnya ini milenial, ini judulnya. Siapa bilang asuransi syariah hanya istilah? Ini saya kira perlu kita apresiasi, tema yang sangat menarik ini. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan yang pertama, mengapa asuransi itu penting. Tentu saja dari sudut pandang agama Islam yang saya pahami dan yang saya yakini. Yang pertama, kita sebagai manusia ini diwajibkan oleh Allah untuk berikhtiar. Manusia diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berikhtiar itu ada ikhtiar yang bersifat lahiriah dan ada yang bersifat batiniah. Kita berikhtiar secara lahir dengan menggunakan ilmu yang kita miliki, dengan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk kita ini bisa menjadi manusia yang sa'adah, manusia yang
bahagia, manusia yang sejahtera, dan manusia yang selamat dalam kehidupannya. Yang kedua, kita tentu saja berikhtiar secara batiniah dengan kita bermohon kepada Allah, berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu di dalam ajaran agama Islam, setelah kita ini berikhtiar, kita juga diwajibkan untuk bertawakal. Tetapi sesungguhnya tawakal itu juga bagian dari ikhtiar. Hanya perbedaannya, tawakal itu adalah kita berikhtiar secara ruhaniyah. Ketika semua prosedur yang bersifat lahiriah, ilmiah, profesional sudah kita lakukan, maka ada saat di mana kita ini pasrah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Nah, dalam kaitan kita berikhtiar itu, tentu saja kita berusaha untuk bagaimana kita menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana untuk kita ini hidup yang bahagia. Di dalam Al-Quran, hidup bahagia itu diungkapkan dengan istilah hasanah. Hasanah atau kebahagiaan. Yang doa yang senantiasa kita baca itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan dalam hidup di dunia dan kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, bagaimana kita bisa hidup yang bahagia? Kita itu bisa hidup bahagia kalau ada jaminan atas kehidupan kita. Nah, jaminan kehidupan itu ada hal yang memang menjadi bagian dari bagaimana kita bisa mendapatkan kecukupan rezeki yang kita miliki, tapi juga ada jaminan ketika suatu saat kita mengalami berbagai macam hal yang kita tidak mampu melaksanakannya. Kita perlu kemudian memiliki jaminan atas keselamatan kita, bahkan kemudian juga jaminan atas kehidupan kita, sehingga ketika terjadi sesuatu yang di luar yang kita inginkan, kita tidak menimbulkan masyakoh atau menimbulkan kesulitan bagi orang yang lainnya. Nah, bagaimana agar kita tidak menimbulkan masyakoh atau kesulitan? Memang harus ada assurance dan harus ada insurance. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah untuk jangan meninggalkan keturunan yang lemah. Kita jangan sampai menimbulkan muskilat atau berbagai macam kesulitan bagi orang yang lain. Sehingga kalau kita mengalami musibah atau karena ada keadaan tertentu, semuanya ada yang menjamin, semuanya ada yang membantu kita mengurusi, dan di antara yang bisa memberikan kepada kita jaminan itu adalah dengan kita ini berasuransi. Karena itu maka asuransi itu adalah bagian dari kita ini berikhtiar. Dan berikhtiar itu bagian dari perintah Allah. Karena bagian dari perintah Allah, maka kalau kita meniatkannya itu karena Allah, maka kita insya Allah berasuransi itu bagian dari berikhtiar dan bagian dari kita beribadah. Apakah dengan demikian kita tidak yakin dengan pertolongan Allah? Justru karena kita yakin dengan pertolongan Allah itu, maka kita kemudian perlu memberikan satu jaminan bahwa Allah menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berasuransi itu bagian dari kita berta'awun. Bagian dari kita tolong menolong. Di Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau kita berasuransi, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sesungguhnya menolong orang yang lainnya. Karena setiap saat kita menyimpan sejumlah dana di lembaga-lembaga asuransi, dan tidak selalu dana itu kita klaim seperti kalau kita itu menabung. Dana itu kita simpan di situ sebagai bagian dari jaminan diri kita. Tapi ketika dana tidak kita gunakan, sebenarnya dana itu juga bisa digunakan oleh perusahaan asuransi untuk membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan karena keadaan yang dialaminya. Sehingga disinilah sebenarnya asuransi itu bagian dari kita berta'awun. Bagian dari kita itu bertolong-menolong.
tapi tanpa kita sadari dan tanpa kita mengenal siapa yang kita tolong itu. Nah, inilah saya kira pentingnya kita ini mengikuti asuransi sebagai bagian dari kita meringankan penderitaan sesama, bagian dari kita juga menjamin keselamatan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, berasuransi juga bagian dari kita berinvestasi. Karena sesungguhnya dana itu kan tidak kemudian hilang semuanya, tetapi dana itu pada jumlah tertentu masih merupakan bagian dari saving atau bagian dari tabungan kita. Nah, disinilah saya kira letak arti pentingnya asuransi. Dan kemudian yang ketiga, selain kita diwajibkan untuk berikhtiar, bertolong menolong, juga kita diwajibkan untuk berorientasi akhirat. Orientasi akhirat itu artinya bukan orientasi mati, tapi berorientasi masa depan. Kenapa kita perlu berorientasi masa depan? Karena kita ini, mohon maaf ya, secara fisik seiring dengan waktu kita ini bukan semakin kuat, tetapi kita ini semakin lemah. Seiring dengan meningkatnya usia, banyak pekerjaan yang memang harus kita tinggalkan karena batasan-batasan usia itu. Ya, saya ini PNS, Pak Iman. Saya ini PNS, ya, pegawai negeri sipil. PNS itu kan ada masa kerjanya. Yang masa kerja itu tidak tergantung dari kita produktif atau tidak. Tapi masa kerja itu tergantung dari usia kita. Nah, pada saat kita ini sudah berusia tertentu, ada saatnya kita pensiun. Ada saatnya kita pensiun, kita retired. Kalau seperti saya ini PNS dosen, itu kalau sudah retired, itu banyak hal yang hilang dalam komponen gaji saya itu. Apalagi kalau sudah, mohon maaf ya, misalnya profesor. Itu kan banyak hal yang hilang dalam komponen gaji kita itu. Jadi gaji kita bisa kempes itu. Bisa, dan kempesnya itu mungkin sampai kempes yang signifikan. Karena semua tunjangan tidak ada, kita hanya menerima sekian persen dari gaji pokok. Nah, sementara, mohon maaf, kalau kita ini bertambah usia, itu stamina tubuh kita juga bukannya makin bertambah, tapi justru banyak hal yang membutuhkan perawatan dari tubuh kita ini, terutama dari sisi kesehatan. Nah, disitulah kemudian perlu adanya insurance, gitu. Ada jaminan. Kalau saat itu tiba, saat itu sudah terjadi, maka ada antisipasi. Nah, antisipasi itu salah satunya adalah selama kita ini masih sehat, selama kita ini masih punya kesempatan, maka kita perlu kemudian berinvestasi. Jangan semua yang kita peroleh, jangan semua rezeki yang kita peroleh ini kita habiskan untuk kehidupan masa kini. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu harus kita bagi dalam empat kelompok menurut saya. Yang pertama, sebagian kita gunakan untuk ma'isyah, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita bersama dengan keluarga gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita sisihkan untuk kita tuh bersedekah. Itu juga penting, harus ada yang kita sedekahkan. Bahkan kalau kita sebagai seorang muslim tentu harus ada yang kita memang bayarkan sebagai zakat kita. Kemudian yang ketiga, harus ada yang kita gunakan untuk kita ini bermuamalah. Ya, misalnya bulan-bulan begini ya, itu kan biasanya banyak bulan kondangan. Bulan-bulan Dzulhijjah begini kan banyak bulan kondangan. Dalam satu bulan ini bisa 3 atau 4 kali ya, terutama kalau masyarakat yang punya keyakinan bahwa Dzulhijjah ini adalah bulan baik untuk melangsungkan pernikahan misalnya. Wah, undangan pernikahan itu banyak gitu. Jadi harus juga ada yang kita alokasikan untuk kepentingan kita bermasyarakat, tapi jangan lupa harus ada yang kita alokasikan untuk melindungi diri kita kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita. Nah, disinilah sebenarnya asuransi itu menjadi penting. Lalu apa perbedaannya asuransi yang syariah dengan yang tidak syariah? Tentu saja pertama terletak pada akadnya. Nah, akad itu saya kira Pak Iman dari masyarakat ekonomi syariah saya kira lebih menguasai, atau Bunia dari OJK atau Bu Yulinda lebih menguasai. Yang menjadi pembeda di dalam kita bermuamalah itu adalah akad.
Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, ya, segala perbuatan itu harus ada niatnya. Nah, bagian dari niat itu adalah akad. Nah, di dalam akad itu nanti clear, ya. Ada clear, ada mana yang menjadi hak kita, mana yang menjadi kewajiban kita, mana yang menjadi hak ahli waris kita, dan berbagai hal lain yang semuanya itu stated. Semuanya dinyatakan di depan. Karena prinsip di dalam muamalah itu adalah ijab qabul. Jadi mohon maaf, ijab qabul itu tidak hanya kalau akad nikah saja. Saya terima nikahnya siapa dengan siapa, mas kawin berapa. Itu tidak hanya itu ijab qabul itu. Orang berasuransi basisnya juga akad, jadi ada ijab, kemudian ada qabul persetujuan, kita tanda tangani, itu namanya ijab qabul. Kita jual beli, ya, barangnya begini, harganya sekian, kita setuju, kita bayar, itu namanya ijab qabul. Jadi mohon maaf ya, ijab qabul itu tidak hanya berkait dengan kalau akad nikah, tapi semua hal yang berkaitan dengan transaksi muamalah duniawiyah itu ada ijab qabul, dan itu yang menjadi pembeda. Kemudian yang berikutnya adalah ada insurance yang memang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang itu sebenarnya secara tidak langsung diajarkan oleh Nabi. Dalam berbagai bentuk tentu saja kita bisa membaca di kitab-kitab fikih bagaimana kita ini harus bermuamalah dengan prinsip amanah. Nah, amanah inilah yang saya kira menjadi bagian penting dari kita berasuransi. Bagaimana dana yang kita tabung itu bisa dijamin tidak hilang, itu kan karena kita ada kepercayaan. Bagaimana dana yang kita simpan lewat asuransi dengan berbagai kontrak yang sudah kita tanda tangani dan secara rutin dilaporkan, itu kan bagian dari amanah. Apa yang menjadi hak kita, apa yang bisa kita berikan dengan apa yang sudah kita investasikan, itu semua adalah bagian dari bagaimana kita melakukan upaya-upaya secara profesional tentu saja, dan kemudian secara transparan, itu menjadi bagian dari bagaimana kita melaksanakan asuransi secara syar'i. Sehingga sekali lagi menutup pengantar saya ini, kalau kita bicara mengenai asuransi, kita bicara mengenai bagaimana kita berikhtiar, kemudian bagaimana kita ini berta'awun, bertolong-menolong, kemudian yang ketiga, bagaimana kita ini berorientasi akhirat, gitu, berorientasi kehidupan masa depan, kehidupan jangka panjang, dan kemudian yang keempat yang penting adalah bagaimana kita ini berusaha untuk hidup bahagia, tentu saja dengan berbagai jaminan dan ikhtiar yang sudah kita upayakan bersama-sama. Saya kira demikian, Pak Daril, sebagai pengantar dari talk show pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Bukti. Ini menarik ya Pak, kalau saya boleh sedikit merangkumkan bahwa sejatinya ada 4 hal penting yang perlu kita pahami dan juga sebagai sebuah insight bahwa asuransi itu merupakan sebuah bagian dari ikhtiar, kemudian juga bagian kita tolong menolong, orientasinya lebih ke akhirat dan juga merasakan hidup yang bahagia. Terima kasih sekali lagi Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Bukti MED, karena kesibukan beliau dan juga agenda lain yang harus beliau hadiri. Kami persilakan Prof untuk langsung mengundurkan diri dan mengikuti sesi acara yang lainnya di pertemuan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Daril, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Terima kasih Pak. Amin. Mudah-mudahan Saya kita izin live sukses. ya. Ya, baik. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk acara kita pada sore hari ini. Amin. Baik, sebelum kita mulai secara keseluruhan rangkaian perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini, kembali kami informasikan kepada para peserta talk show online asuransi syariah series yang ketiga, bahwa sertifikat acara, kemudian juga pulsa reguler dan door prize acara akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir, dan mengisi kuesioner lewat link yang akan kami share menjelang akhir webinar melalui kolom Zoom chat. Tidak hanya itu saja, untuk tanya jawab tentunya hanya akan dilakukan melalui kolom Q&A yang nanti akan saya bacakan saat tiba sesi tanya jawab. Dan tersedia juga door prize menarik berupa saldo uang elektronik, kemudian senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Dan jangan lupa untuk memposting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara
dan ringkasan materi. Tentunya dengan mention Instagram di @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia karena tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudensial Syariah. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, tentunya masih penasaran ya tentang topik kita sore hari ini, dan untuk melengkapi atau menghilangkan rasa penasaran, kita akan coba mengupas lebih dalam mengenai topik kita pada sore hari ini bersama dengan Ibu Nia Sefi Rahmawati selaku Kepala Subbagian Pengembangan dan Kelembagaan Asuransi Umum dan Reasuransi Syariah OJK. Ya, Ibu Nia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Terima Daryl. kasih waktunya Ibu Nia Sefi. Kemudian juga hadir Pak Iman Imatullah, pengurus pusat MES. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daniel, apa kabar Pak Daryl? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Ibu Yulinda Basir, selaku Head of Underwriting for New Business and Customer and Salesforce Service Prudential Indonesia. Assalamualaikum Ibu Yulinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daryl Terima dan kasih Bapak Ibu waktunya. semua. Terima kasih Oke. sama-sama. Baik, ini sharing sessionnya saya yakin cukup panas ya, karena tadi ada penguatan yang disampaikan oleh Bapak Profesor tentang 3 poin penting. Saya akan mengacu ke 4 poin penting itu maksudnya, dan kita akan coba mulai pertama. Saya mau ke Ibu Nia Sefi. Saya panggil Mbak Nia aja deh, Mbak Nia. Ini kan kalau kita lihat ya tentang apa yang menjadi konsen kita, bahwa asuransi syariah dan industrinya itu kan mengalami geliat yang sangat signifikan, walaupun perlahan tapi pasti arahnya pertumbuhannya pun juga positif. Boleh nggak sedikit disampaikan tentang perkembangan dari asuransi syariah dan industrinya dalam waktu dekat ini? Silakan. Baik, terima kasih Pak Daryl. Mas Daryl ya aku panggilnya juga, Ya, Mas aja. Daryl ya. Izin Pak Iman, Bu Yulinda Basir, dan tadi juga kepada Pak Abdul. Mungkin saya boleh share bahan terkait hal tersebut ya. Ya, silakan Mbak Nia. Nah, sudah kelihatan kah? Sudah. Agak kecil ya, sebentar. Ya, ya. Baik, kalau kita lihat secara kinerja asuransi syariah ya, kalau dibandingkan mungkin bisa dilihat di bawah, di tabel bawah secara aset memang secara asuransi syariah untuk periode Mei 2022 ini sebesar 44 triliun ya. Jika dibandingkan dengan periode tahun lalu di Mei 2021 tentunya mengalami kenaikan. Namun jika dilihat atau dibandingkan dengan periode pada bulan April atau bulan sebelumnya mengalami sedikit penurunan. Hal ini memang disebabkan salah satu dari penempatan investasi dari asuransi syariah itu adalah penempatan di pasar modal, sehingga terdampak dari penempatan tersebut, terdampak dari kinerja dari investasi di pasar modal. Namun kita juga cukup mengalami peningkatan nih dari kontribusi peserta, yaitu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu sekarang untuk kontribusi peserta sebanyak 10 triliun ya. Jadi jika diartikan bahwa memang secara jumlah peserta ini mengalami kenaikan dari periode sebelumnya. Hal ini berarti diartikan juga bahwa minat dari para peserta atau minat dari masyarakat terhadap asuransi syariah juga meningkat. Mungkin sekilas itu ya Mas Daryl penjelasan saya terkait kinerja. Ya. Oke, mohon ditahan sebentar Ibu. Ini kalau kita melihat tentang aset dan kontribusi brutonya dari Mei sampai dengan Juni saja itu sudah merupakan satu kenaikan yang sangat signifikan ya Bu ya? Betul sekali Pak Daryl, jika dilihat dari periode tahun sebelumnya atau juga dilihat dari periode-periode sebelumnya, ini juga mengalami peningkatan ya untuk secara aset dan kontribusinya. Oke, untuk klaim brutonya juga mengalami kenaikan, apa faktor penyebabnya Mbak Nia? Ya, betul, kita sadari semua ya dengan kondisi saat ini gitu ya, mungkin masyarakat juga sudah mulai sadar akan asuransi syariah, lalu mereka juga sudah mulai aware bagaimana mereka melakukan klaim terhadap resiko yang terjadi terhadap peserta, dan memang resiko yang terjadi ya tentunya harus di-cover oleh perusahaan asuransi. Jadi secara klaim, perusahaan asuransi juga sudah sadar dan sudah secara perlahan dan pasti membayar klaim secara tepat. Gitu sih. Oke, berarti bisa disampaikan bahwa tingkat trust masyarakat atau publik terhadap asuransi syariah sudah mulai stabil ya, Mbak Nia ya.
Ya. Oke, baik. Ditahan sebentar, nanti kita akan coba lanjutkan diskusinya. Saya mau ke Pak Iman Imatullah juga. Pak Iman, dari data yang dipaparkan oleh... Ya, Pak Iman, bisa dengar suara saya? Ya, cukup jelas, Pak Steril. Baik. Mangga, Pak Iman, lanjut. kalau kita lihat data yang disampaikan OJK, itu ada pertumbuhan di sektor syariah, asuransi syariah. Mungkin ini apakah antusiasme dari masyarakat pengguna asuransi syariah di Indonesia itu keberatan nggak kalau sekedar dibilang FOMO? Atau mungkin justru punya pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang apa ya, yang mendasar gitu loh terhadap asuransi syariah. Boleh kasih kami sedikit gambaran tentang hal itu? Karena FOMO sekarang lagi ngetren banget istilahnya. Ikut-ikutan supaya nggak ketinggalan, tiba-tiba untuk setia itu agak susah gitu ya. Kayak mendua hati gitu loh Pak Iman. Ya, menarik nih Mas Daril nih. Ya. Ini kami yakin ini bukan FOMO. Ini berkat kegigihan teman-teman dari industri asuransi syariah, disertai dengan kesadaran, apalagi sejak pandemi ini makin sadar Pak Daril. Ya. Saya sendiri dulu sempat kena COVID, mulai sadar untung saya punya asuransi itu. Untung punya asuransi yang syariah. Kalau enggak bingung tuh mau kirim surat wasiatnya. Rumah belum lunas cicilannya gitu kan. Mobil masih nyicil. Kalau begitu kita udah punya polis asuransi itu ada ketenangan di situ. Mirip dengan yang disampaikan tadi oleh Prof. Abe, ya, Pak Abdul Muti tadi. Takutlah kalian, kata Allah, jika kalian meninggal, lalu meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Jadi kita disuruh takut sama Allah. Khawatirlah kalian ketika kita wafat dan meninggalkan keturunan yang lemah dan bertakwalah kepada Allah. Ditambah lagi ayat yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi perjuangan teman-teman aktivis asuransi syariah ditambah dengan kesadaran masyarakat ini membuat masyarakat makin membutuhkan terhadap asuransi syariah. Awalnya memang sebelum ada yang syariah, orang muslim bingung, ini nanti duitnya diinvestasikan pada sektor yang ribawi, yang diharamkan. Terus ada lagi, ini asuransi duit kita bayarin tapi kemudian hilang gitu kan, kekhawatiran itu. Nah, dengan adanya asuransi syariah ini, kaum muslimin yang sudah mulai sadar dengan kebutuhan proteksi dalam hidup dan kehidupannya, mulai memilih, gue harus punya proteksi nih, cari yang sesuai dengan akad syariah. Dan tentu saja asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah ada fatwanya nih Mas Daril. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menerbitkan fatwa baik yang nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman asuransi syariah maupun tahun yang 2006 tentang akad tabaru pada asuransi syariah. Jadi apa sih bedanya? Ini yang unik di asuransi syariah. Jadi ketika kita membuka atau membeli polis asuransi syariah, maka kita berakad ada dua bentuk akad. Ya. Yang pertama akad yang sifatnya tabaru. Tabaru itu kebaikan. Apa itu akad tabaru? Kita menyetujui untuk menghibahkan sejumlah iuran premi kita, gitu ya, untuk kemudian dikelola di dalam pos tabaru ya pada setiap perusahaan asuransi syariah. Yang kalau kemudian terjadi sesuatu pada anggota asuransi, maka dana tabaru inilah yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai sumber santunan kepada penerima musibah. Selain yang tabaru dalam bentuk hibah tadi, ada akad tijari, akad komersil, yaitu kita memberikan wakalah bil ujrah. Apa itu wakalah bil ujrah? Mewakilkan, memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dari peserta, termasuk dari membayar klaim, underwriting, kemudian menginvestasikan, memasarkan, dan semua pengelolaan yang dilakukan oleh asuransi syariah. Peserta sudah mewakilkan, sudah mempercayakan penuh kepada perusahaan asuransi syariah. Dalam ini Prudential Life Syariah. Yang kemudian karena effort dari perusahaan asuransi ini, asuransi syariah berhak mendapatkan ujroh, mendapatkan upah lah gitu ya. Ujroh itu upah gitu. Maka uniknya asuransi syariah dengan konven itu ada dua akad ini, akad tabaru dan akad tijari. Insya Allah gitu Mas Daril. Memenuhi kebutuhan kaum muslimin sekaligus juga memenuhi kepentingan kaum muslimin dalam menjaga diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Demikian Mas Daril. Amin. Jadi Mbak Nia dan juga Bu Yulinda Basir, saya tuh mengasuh program juga dan sering ketemu dengan Pak Iman ini. Beliau tuh orangnya memang visioner gitu loh.
pikirnya selalu ke depan, jadi ingat keluarga, anak dan istri ya Pak Iman ya. Betul, Mas Daryl. Gini Pak Iman, sorry saya sedikit minta klarifikasi Pak Iman. Kalau melihat statement Anda tadi kan dikatakan bukan FOMO, tapi memang sebagai sebuah kebutuhan ya yang akan bermuara terhadap 4 hal yang disampaikan oleh Bapak Profesor di awal tadi. Boleh nggak disampaikan agar ada satu penguatan tentang prinsip dasar asuransi syariah itu seperti apa? Mungkin minimal belajar dari pengalamannya Pak Iman. Silakan Pak Iman. Baik. Baik, dalam beberapa hal ya, apa sih yang membedakannya antara asuransi syariah dengan yang konven? Setidaknya kita sudah bisa merangkum 8 yang membedakan, 8 prinsip yang membedakan antara asuransi syariah dan konven. Karena pasti 761 orang yang hadir di forum ini ingin tahu konkretnya bedanya apa sih gitu ya. Kalau ayat Quran sudah jelas, tinggal konkretnya seperti apa. Yang pertama, adanya Dewan Pengawas Syariah. Kalau di asuransi konven nggak perlu itu ada DPS. Di asuransi syariah harus ada ulama yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional untuk menjadi pengawas di perusahaan asuransi. Satu ya, ada yang ngawasin. Yang kedua, akadnya tentu beda. Kalau konvensional, akadnya akan pertukaran, jadi beli polis, makanya bahasanya beli polis. Gitu. Kalau di syariah ada 2 akad tadi, akad tabarru, ya, akad yang sifatnya kebaikan atau non komersial, ada akad tijari, tijari itu akad komersil, akad bisnis. Ada dua akad tadi ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan risiko. Kalau di syariah itu risikonya sharing of risk, jadi berbagi risiko antara peserta berbagi risiko, juga termasuk dengan perusahaan dan peserta pun berbagi risiko. Sementara di konven bukan sharing of risk, tapi transfer of risk atau risk transfer. Risiko kita ditransfer sepenuhnya kepada perusahaan asuransi. Tidak ada sharing of risk di situ. Yang kemudian yang keempat, kepemilikan dananya, Mas Daryl. Kalau di asuransi syariah itu dananya terpisah antara dana peserta dengan dana perusahaan dipisahkan. Sementara di konvensional premi yang dibayar adalah sudah menjadi milik perusahaan. Kemudian yang kelima, dari sisi operasional bisnis, untuk asuransi syariah tentu harus bebas dari praktek-praktek yang dilarang dalam syariah. Para ulama di Indonesia sudah menyingkatnya dengan singkatan yang mudah dihafal, ya, maghrib. Karena kan kita kalau belum puasa kan yang kita tunggu adalah beduk maghrib ya Pak. Ya. Maisir, goror, haram, riba itu. Nah di operasional bisnis asuransi syariah, DPS salah satu tugasnya adalah mengawasi agar di perusahaan asuransi syariah termasuk Prudential Life tidak boleh ada praktek maghrib dari seluruh operasionalnya. Nah, sementara yang konven bodo amat, mau ada riba kayak mau ada yang lain terserah, nggak ada concern di syariah di situ. Yang keenam, investasinya ini Pak, karena salah satu aktivitas utama perusahaan asuransi adalah dana peserta itu diinvestasikan. Entah itu di deposito, reksadana ataupun yang lainnya, ini dibatasi Pak. Di asuransi syariah harus instrumen investasi yang syar'i, yang syariah, terbatas. Nggak bisa tuh pakai yang berbasis riba, berbasis bunga, nggak bisa. Sementara konven nggak ada batasan investasi itu. Kemudian yang ketujuh, sumber pembayaran klaim. Kalau syariah dari rekening tabarruk, karena dipisahkan ya, ada rekening tabarruk namanya. Sementara di konven ada rekening dari rekening perusahaan. Dan yang kedelapan terkait keuntungan underwriting. Di syariah, peserta berpeluang mendapatkan bagi hasil atas surplus underwriting tadi. Sementara di konven, seluruhnya milik perusahaan. Karena kebetulan saya juga salah satu peserta asuransi syariah itu. Saya baca lagi itu akadnya tuh. Memang di antara akadnya begini bunyinya. Saya mengikhlaskan pembagian surplus underwriting yang terbentuk dari dana tabarruk jika ada surplus ya dengan pembagian 30% di dalam dana tabarruk, kemudian 14% untuk perusahaan asuransi dan sisanya dibagikan kepada pemegang polis. Jadi di setiap akad tuh standarnya ada tuh Pak. Akad menghibahkan, mewakilkan, termasuk juga mengikhlaskan pembagian surplus underwriting tadi. Demikian Mas Daryl. Jadi berarti bisa disampaikan secara hukumnya sudah teratur dan juga terjaga dengan kuat ya Pak Iman ya. Betul. Jadi sedikit konkret kok bedanya. Artinya nggak asal-asal istilah doang gitu. Tapi memang benar-benar ada bukti nyatanya bahwa ini beda dengan asuransi konven. Oke, mungkin sebelum saya ke Mbak Yulinda sedikit singgung, mohon izin Pak Iman tentang maghrib tadi apa? Boleh diulang? Maghrib, maisir, maknya ya maisir itu judi lah ya. Judi.
kemudian G-nya goror. Goror itu ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya saya nawarin Mas Daril mau beli ikan nggak dari saya? Mau dong. Tuh ikannya di laut tuh, belum jelas ikannya gitu. Itu namanya goror. Atau Mas Daril saya mau jual duren dong ke Mas Daril, tapi durennya masih pentil, cek Sunda mah ya, apa pentil itu ya. Masih mentah kecil, gitu, masih kecil. Itu goror termasuk. Atau mystery box tuh yang sering ada tuh muncul di marketplace, ada beli mystery box tuh goror tuh termasuk, nggak boleh, tuh haram tuh. Mystery box ya, kita beli bayar sekian ratus ribu, isinya kita nggak tahu, nanti kejutan, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Itu goror tuh, hati-hati ya. Kemudian nasi maisir goror, haknya haram, ri-nya riba, b-nya batil. Maghrib maisir goror, haram, riba, batil. Sama kayak mencari pasangan, berarti ya harus kenal dulu baru dinikahin gitu ya. Betul. Betul ya. Taaruf dulu baru resepsi. Iya gitu, jangan beli kucing dalam karung ya katanya ya Pak Iman ya. Oke, sebelum saya lempar ke Mbak Yulinda Basir dari Prudensial Syariah, saya izin ke Mbak Nia. Mbak Nia, boleh nggak disampaikan bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap hal ini? Melihat tadi sudah ada pakem yang begitu kuat, sehingga masyarakat pun seharusnya, saya menggunakan kata seharusnya itu, yakin dengan asuransi syariah. Bagaimana tanggapan Anda, Mbak Nia? Baik, kalau secara pengawasan ya tentunya kan OJK sebenarnya saat ini sudah menerapkan pengawasan basis resiko atau kita mengenalkan analysis based profession ya. Di mana setiap pengawas juga akan melakukan pengawasan yang meliputi resiko strategi, operasional, kepatuhan, hukum, likuiditas, pasar, kredit, serta asuransi. Nah, pengawasan tersebut yang dilakukan oleh OJK tidak hanya berupa onsite tapi juga langsung kepada perusahaan, yaitu secara offsite ya, secara onsite langsung kepada perusahaan, atau secara offsite yaitu kita melakukan analisa terhadap laporan keuangan. Nah, secara terpisah juga tentunya dari direktorat atau dari kementerian lain, yaitu dari edukasi perlindungan konsumen, juga melakukan pengawasan terkait market produk, pemasaran terhadap apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu sih Mas Daril yang sudah dilakukan OJK. Kenapa saya tanyakan ini agar publik juga bisa lebih kuat dan juga yakin ya, oh ada pengawasnya, ada dewan pengawasnya juga, terlibat OJK juga di sana. Baik, terima kasih Mbak Nia. Oke, hari ini kan kita bahas masalah siapa bilang asuransi syariah itu hanya istilah. Ini pertanyaan tepat saya mau berikan ke Mbak Yulinda Basir mewakili Prudensial Syariah. Kita balik ke bahasan kita. Jadi kalau masyarakat itu masih beranggapan, ini ada kata-kata beranggapan ya Mbak Yulinda ya, bahwa asuransi syariah itu hanya sekedar nama aja, ya kontennya itu beda-beda tipis lah dengan yang konvensional, karena memang hanya sekedar istilah misalnya. Pelaksanaannya kan mungkin agak berbeda. Apakah memang benar demikian Mbak Yulinda? Lepas dari statementnya Pak Iman yang sudah menjabarkan tentang 8 pembeda tadi. Ya, terima kasih ya Mas Daril, Pak Iman, Mbak Nia. Sebenarnya tadi udah lengkap banget, dan seperti yang tadi Mbak Nia bilang ya, pengawasan, bener banget ya Mbak Nia, kita diaudit juga secara rutin ya di Prudensial Syariah gitu ya. Jadi sering bertemu dengan rekan-rekan dari OJK untuk mengawasi pelaksanaan apakah benar Prudensial telah menerapkan prinsip syariah gitu ya di dalam pelaksanaan dan prosesnya. Jadi tentunya beda ya Mas Daril antara pelaksanaan dan proses asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama kan tadi ya udah dijelasin, ada peraturan atau fatwa dari MUI yang mengatur asuransi syariah. Jadi spesifik gitu ya, ngatur asuransi syariah. Kemudian di dalam perusahaan asuransi syariah kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah MUI yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, proses sebelum kita mempublikasikan produk syariah, produk itu pun approval-nya berlapis. Approval dari yang pertama adalah dari DPS, Dewan Pengawas Syariah itu sendiri, untuk memastikan bahwa produk kita, cara marketingnya, cara komunikasinya sudah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa MUI. Terus kita juga harus wajib menunggu approval dari OJK bagian IKNB, Industri Keuangan Non-Bank Syariah, untuk memastikan udah sesuai juga dengan peraturan. Jadi yang pertama tadi dengan konsep dan prinsip syariahnya, kemudian dari OJK sudah memenuhi semua peraturan untuk peluncuran produk, untuk penjualan produk, marketing, dan komunikasi. Jadi kesimpulannya
banyak sekali ya step yang harus kita lakukan sebelum kita untuk melakukan penjualan produk yang kita namakan asuransi syariah. Kemudian di dalam asuransi syariah itu sendiri, terutama di Prudential, kalau di Prudential kami mengusung nilai-nilai universal ya, sesuai dengan prinsip Prudential syariah, yaitu syariah untuk semua. Karena kami percaya syariah itu akan membawa manfaat untuk semua, bukan cuma untuk orang-orang muslim gitu ya, karena prinsip-prinsip yang kita terapkan nih, ada nilai-nilai yang universal dari Prudential syariah. Misalnya adil, setiap manusia pasti ingin adil ya, ingin mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, terus inklusif, penuh kasih, terus saling melindungi dan tolong-menolong. Tadi sudah dijelaskan karena dalam prinsip syariah kan akadnya berbeda ya, ada prinsip tolong-menolong yang kita lakukan di dalam asuransi syariah itu sendiri gitu ya. Jadi ibadahlah Mas Daril sambil melindungi kita dari supaya kita nanti ke depannya aman, tapi sambil itu juga kita menolong, walaupun kita nggak kenal ya sama orang yang kita tolong gitu ya. Itu sih Mas Daril. Baik. Sedikit-sedikit Mbak Yulinda, saya juga pengen tahu, ini kan karena memang kalau kita bicara masalah asuransi syariah, nah kata-kata syariah itu kan bagi beberapa orang meaning-nya memang identik ke oh ini cara-cara Islami, hanya orang Islam mungkin. Nah stigma itu pun masih beredar. Bagaimana kira-kira Prudential syariah itu bisa memberikan satu pemahaman bahwa siapapun secara multi agama ini bisa kok untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar, walaupun term and condition-nya juga harus adaptif ya dengan yang non-muslim. Ini saya secara reguler menanyakan hal ini. Bagaimana pandangannya? Salah satunya tentunya pada saat kita melakukan publikasi mengenai produk asuransi syariah, kita tidak khusus untuk orang-orang muslim nggak gitu ya Mas Daril. Kita secara terbuka itu nomor satu. Saat ini juga kami melakukan literasi mengenai apa itu asuransi secara umum dan apa itu asuransi syariah kepada masyarakat luas, dan tentunya lewat forum-forum seperti ini ya Mas Daril, supaya orang lebih mengenal apa itu asuransi syariah. Kemudian yang kedua, tenaga pemasar kami pun juga harus berlisensi syariah, namun demikian tenaga pemasar kami pun juga beraneka ragam ya Mas Daril, yang menjelaskan bahkan kalau berdasarkan data itu kita sudah membuktikan sih di Prudential yang memilih asuransi syariah enggak 100% dari saudara kita yang muslim ya Mas Daril ya, tapi yang di luar itu pun juga banyak yang memilih asuransi syariah karena memang kita mengedepankan prinsip-prinsip universal yang tadi saya sudah sampaikan Mas Daril. Oke, menarik. Saya ambil keywords-nya adalah prinsip-prinsip yang universal. Ini mau saya lempar ke Mbak Nia Sefir Rahmawati. Mbak Nia, PR-nya agak begitu berat ya ketika memang open, bisa dikatakan non-muslim pun bisa menggunakan asuransi syariah, khususnya Prudential syariah dalam bahasa kita kali ini. Nah, bagaimana OJK mampu memberikan satu penguatan tentang rasa trust dan keamanan serta kenyamanan? Karena ini 3 hal penting nih yang sepertinya nggak boleh terlewatkan ketika kita melakukan apapun dalam bentuk bisnis misalnya. Nah, bagaimana OJK memandang hal ini? Memberikan satu keyakinan tentang rasa aman bertransaksi misalnya, kenyamanan, dan juga tingkat trust-nya. Gimana Mbak Nia? Terima kasih Mas Daril. Tadi sebenarnya juga sudah dijawab juga ya sama Pak Iman, Mbak Yulinda. Kalau secara produk gitu ya, sebelum perusahaan asuransi syariah menjual produknya kepada masyarakat, tentunya produk tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK. Kami akan lakukan analisa apakah produk tersebut sudah sesuai secara regulasi dan sudah sesuai secara prinsip syariah. Terus yang kedua, jika produk tersebut sudah memiliki kesesuaian terhadap hal-hal sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan yang terkait OJK, maka nanti OJK akan mengeluarkan surat persetujuan atau pencatatan atas produk tersebut. Nah, produk tersebut baru bisa dijual oleh perusahaan asuransi jika memang sudah mendapat persetujuan dari OJK. Tadi balik lagi juga nih, karena di OJK tadi juga saya jelaskan bahwa kami juga melakukan pengawasan. Nah, pengawasan tersebut dalam rangka memberikan rasa aman juga kepada masyarakat, karena pengawasannya juga memiliki berbagai resiko yang kami awasi. Jadi saya sebutkan juga nih, dari segi secara operasionalnya seperti apa, lalu secara strategi resikonya seperti apa, secara kepatuhan atau secara aspek hukum, likuiditas, pendapatan pasar, itu juga kami lakukan sehingga masyarakat juga percaya nih akan peran OJK untuk mengawasi industrinya. Nah, yang terpenting juga bahwa Mas Daril memang untuk asuransi syariah itu sendiri, tidak hanya asuransi ya, industri lain pun itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK, sehingga masyarakat kalau ingin membeli produk asuransi syariah harus yakin dulu bahwa
produk tersebut, perusahaan yang menjual produk tersebut sudah terdaftar di OJK. Gitu, Mas Daryl. Oke, jadi PR-nya OJK tuh banyak ya sebenarnya Mbak Nia ya. Cocok Ya. di Mbak Nia Sefi Ramawati cocok di OJK karena dari segi wajah tuh aman, tenang, damai gitu lah Mbak Nia. Oke, baik-baik. Saya mau ke Pak Iman Himatullah. Pak Iman, kalau tadi kita udah bahas secara lebih komprehensif secara institusi dan juga regulasi otoritasnya dalam artian OJK dan juga Komunitas Syariah. Tapi kan ini nggak lepas dari pengawasan dari si syariahnya juga yang harus dijaga gitu loh. Nah, kita mulai masuk ke sesi pembahasan tentang menjaga syariah compliance bagaimana agar kepatuhan di asuransi syariah ini memang betul-betul menjadi sebuah tonggak utama dan mencerminkan kesyariahan di Indonesia. Gimana Pak Iman? Ya, Mas Daryl, memang salah satu pembeda utama ya dari 8 tadi antara asuransi syariah dengan konven adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di setiap perusahaan asuransi syariah. Dan ini nggak main-main juga, tidak seenaknya direktur menunjuk orang menjadi Dewan Pengawas Syariah. Kalau gitu kan nanti bisa semena-mena gitu kan direkturnya. Ini direksi akan mengajukan dulu kepada Dewan Syariah Nasional, merekomendasikan lah istilahnya ya kepada Dewan Syariah Nasional untuk menunjuk salah satu dari anggota DSN ya, kiai atau ulama yang kompeten, yang tentu saja DSN juga punya mekanisme untuk mensertifikasi seseorang menjadi Dewan Pengawas Syariah di sebuah institusi, sehingga orang yang dipilih itu adalah orang yang benar-benar memiliki kafaah atau memiliki kapasitas dan otoritas dari DSN untuk menjadi seorang pengawas syariah di asuransi syariah. Karena tugasnya berat. Kalau kita lihat di surat keputusan DSN MUI nomor 2 tahun 2000 ya, tugas dan fungsi DPS itu selain memberikan nasihat dan saran kepada direksi, juga bisa melakukan pengawasan secara aktif dan maupun pasif. Yang repot kalau ada perusahaan asuransi atau keuangan syariah yang lain ya mencoba untuk bermain-main melanggar prinsip syariah ini, Dewan Pengawas Syariah boleh loh punya kewenangan untuk memberikan catatan bahwa di antara pendapatan perusahaan asuransi syariah atau lembaga keuangan syariah lain ini ada yang tidak sesuai syariah. Itu nanti bisa direklas secara akunting, bisa tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah. Bisanya nanti dilempar ke pendapatan non halal. Ketika hasil pengawasan aktif, karena DPS ini bisa melakukan pengawasan aktif, maksudnya aktif. DPS bisa menugaskan auditor atau menugaskan internal audit untuk melakukan audit khusus syariah. Itu yang disebut dengan aktif. Atau bisa juga melakukan pengawasan pasif, menerima laporan. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengawasan tersebut ditemukan ada praktik yang melanggar prinsip syariah, DPS punya kewenangan untuk memberikan semacam komen atau memberikan semacam penilaian bahwa ini tidak sesuai syariah, dan karenanya pendapatan dari perusahaan lembaga keuangan syariah bisa di-downgrade, bisa tidak diakui sebagai pendapatan yang halal yang bisa dibagikan sebagai laba kalau mencoba untuk ada pelanggaran. Tapi saya yakin di Prudential Life tentu pengawasannya cukup ketat dan komplit terhadap syariah. Juga selain itu, selain memberikan saran, memberi nasihat, mengawasi juga DPS itu menjadi mediator antara lembaga asuransi syariah dengan DSN. Ketika ada produk yang mau dikembangkan, ya, ketika ada jasa layanan yang mau dipasarkan, tentu ada konsultasi dengan DPS, dan DPS menjadi mediator dengan Dewan Syariah Nasionalnya. Dan selanjutnya DPS juga harus melaporkan kepada DSN setahun sekali atas tugas pengawasannya. Jadi kalau kita melihat pada fungsi dan tugas DPS tadi cukup kuat menurut saya ya. Kewenangannya cukup kuat dan punya otoritas dalam menentukan apakah praktek di asuransi syariah ini sudah sesuai atau belum. Sehingga publik, masyarakat, para pemirsa sekalian yang saat ini sedang menyaksikan talk show ini, kita harus membangun trust terhadap asuransi syariah karena ada ulama-ulama kita yang ditugaskan untuk mengawasi mereka dalam menjalankan prinsip syariah ini. Demikian Mas Daryl. Baik. Pak Iman, terima kasih penjelasannya. Ini sangat komprehensif, dikuatkan juga dengan statementnya Mbak Nia
Firmawati dari OJK memang ada pengawasan baik dari sisi regulasi institusi dan juga secara syariah. Nah ini mungkin saya finalisasi mau ke Mbak Yulinda Basir mewakili Prudential Syariah. Ini Mbak Yulinda, kita udah mulai pelan-pelan terjawab ya tentang pertanyaan besar kita yang sekaligus menjadi sebuah tema kita. Siapa bilang asuransi syariah itu hanya istilah? Tidak hanya istilah, tetapi sudah banyak pakem yang memang dipertahankan sebagai sebuah kekuatan dasar dan juga hukum dari asuransi syariah sendiri. Nah kalau boleh kita sedikit menuju ke bagian yang agak sedikit teknis nih tentang nilai keberkahan, kepatuhan terhadap regulasi dan juga fatwa DSN MUI. Apakah ini juga sudah diterapkan sama Prudential Syariah untuk bisa lebih memberikan satu keyakinan bahwa betul-betul tidak hanya sebagai sebuah istilah tentang asuransi syariah ini, Mbak Yulinda? Ya, baik Mas Daryl, terima kasih. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya ya, jadi perusahaan syariah, yaitu dalam hal ini Prudential Syariah kan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan ya oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Tentu saja kami sudah menjalankan hal ini ya, dan dalam hal ini Dewan Syariah Nasional itu bertugas untuk memastikan apakah sebuah produk atau cara kita marketing dan komunikasi itu udah sesuai nggak sih dengan prinsip syariah dan tentunya fatwa dari DSN MUI yang sudah ada. DPS kami juga secara mendetail melakukan review untuk hal-hal tersebut. Apakah konsep yang diajukan udah sesuai dengan fatwa MUI dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Gitu sih Mas Daryl ya. Jadi memang sudah diterapkan di Prudential Syariah saat ini. Kasih satu sesi promo boleh untuk mention produk yang mungkin sebenarnya untuk para peserta yang ingin mengetahui apa aja sih produk di Prudential Syariah gitu ya. Jadi kita ada macam-macam sih tergantung dari kebutuhan ya. Yang pertama kita punya produk asuransi pendidikan syariah namanya Pru Cerah supaya masa depannya cerah gitu ya. Terus kita juga ada asuransi kesehatan namanya Pru Solusi Sehat Syariah. Juga ada untuk Pru Solusi Kondisi Kritis Syariah. Kita juga ada asuransi jiwanya yang mengcover seseorang pencari nafkah bila dirinya tiada tapi keluarganya bisa tetap melanjutkan hidup ya. Untuk asuransi jiwa itu kita namanya Pru Cinta. Karena cinta itu karena kita tidak hidup selamanya tapi cinta kita bisa hidup selamanya ya. Mas Daryl makanya Pru Cinta ya. Terus kita juga punya produk-produk digital ya, produk digital Prudential namanya Pru Take Care. Jadi untuk peserta yang ingin tahu apa aja sih produk yang tersedia bisa lihat akun sosmed kita ya, ada di Instagram. Itu kita biasanya tampilkan apa aja produk-produk syariah yang kita sudah miliki. Gitu Mas Daryl. Berarti ada Pru Cerah, Pru Solusi Sehat, Pru Cinta, dan juga Pru Take Care ya. Betul. Wah, ini dalam banget tuh pemilihan nama-namanya juga mencerminkan kebutuhan dari setiap orang pastinya. Oke, boleh tahu nggak kira-kira tagline-nya apa dari Prudential Syariah? Itu yang tadi saya sudah sebutkan, syariah untuk semua. Oh, gitu. syariah untuk semua. Ya. Baik. Saya note sebentar ya, syariah untuk semua. Oke, baiklah. Oke, kita rehat sebentar, tapi jangan matikan kameranya karena saya mau informasikan dulu kepada para peserta talkshow online asuransi syariah kali ini mengenai sertifikat acara, kemudian juga pulsa reguler dan juga door prize ini hanya diberikan kepada peserta yang setia mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir nanti. Dan tentunya mengisi kuesioner yang sudah disiapkan lewat link. Nanti akan kami share kok menjelang akhir webinar di Zoom Chat. Nah, tidak hanya tanya jawab saja yang bisa dilakukan, tetapi tentu Anda juga bisa menggunakan kolom Q&A untuk interaksi. Saya akan bacakan saat sesi tanya jawabnya tiba. Nah, tersedia juga door prize menarik berupa saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Tetapi jangan lupa untuk posting Instagram Story berisi screenshot Zoom acara ini dan ringkasan materi dengan mention Instagram di @prudentialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Karena kami sediakan door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudential Syariah dan juga Prudential Syariah maksud kami. Terima kasih. Nah, kalau tadi kita coba berbicara dengan Mbak Nia, kemudian juga Ibu Yulinda dan juga Pak Iman, ini kan menarik banget diskusinya. Nanti kita akan coba open untuk tanya jawab ya Pak Iman, Mbak Nia dan juga Bu Yulinda ya. Saya akan bacakan dulu kuisnya. Dan untuk Sobat Mes, silakan Anda bisa perhatikan kuisnya dan jawab melalui kolom chat Zoom yang sudah kami siapkan. Oke, kita akan
Coba bacakan kuisnya. Ini pertanyaannya, apa tagline prudensial syariah? Silakan jawab. Sekali lagi, apa tagline prudensial syariah? Saya akan hitung 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, apa tagline prudensial syariah? Sudah kami tutup. Terima kasih yang sudah menjawab, dan door prize menarik persembahan prudensial syariah nanti akan kami informasikan kepada Anda. Baik, ditunggu saja pemenangnya siapa. Semoga beruntung mendapatkan hadiah dan juga kesempatan untuk merasakan cinta juga dari prudensial syariah ya, karena itu produk yang disampaikan oleh Bu Yulinda tadi. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom Q&A yang kami rangkumkan. Ini coba mohon izin saya minta kesediaan waktu untuk Pak Iman, Bu Nia, dan juga Bu Yulinda. Yang pertama sudah ada Pak Setiawan di Jakarta. Saya ingin izin bertanya kepada Mbak Nia Sefi Ramawati. Pertanyaannya begini, bagaimana cara memilih produk asuransi syariah yang aman dan terpercaya? Karena sekarang tuh banyak produk asuransi syariah yang ngaku-ngaku legal, padahal tidak diawasi OJK. Nah, untuk pemula yang baru kenal produk asuransi syariah ini, bagaimana ya Mbak agar platform yang dipilih dapat aman dan terpercaya? Mbak Nia, silakan. Terima kasih Mas Daryl. Sebelumnya itu, saya juga mau kasih tips juga nih, sebelum menjadi peserta. Jadi kenali dulu perusahaan asuransinya. Kan pastikan bahwa memang perusahaan asuransi tersebut memiliki izin dari OJK. Lalu kenali jenis produk. Pastikan produk asuransi syariahnya juga terdaftar. Jadi nggak cuma perusahaannya, tapi produknya juga sudah dapat persetujuan dari OJK. Lalu pelajari produk yang akan dipilih, apa itu manfaatnya, kontribusinya berapa lama periode asuransinya, bagaimana nantinya pada saat mengajukan klaim, lalu dilihat juga pengecualian dalam polis nantinya, karena itu hal tersebut juga menjadi kunci ya, jangan sampai nanti peserta malah jadi misinterpretasi. Lalu yang pasti pilihlah produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jangan hanya percaya misalkan teman nawarin gitu ya, atau misalkan ada agen atau asuransi yang nawarin, tapi ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi memang pastikan apa yang ditawarkan dan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita itu yang kita akan beli. Nah, selanjutnya isi formulir dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Jadi memang pastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita isi itu juga adalah yang terjadi secara kondisi yang real. Itu. Nah, setelah menjadi peserta asuransi, tentunya baca polis secara seksama. Lalu pastikan dengan membayar kontribusi sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan polis. Harus tepat waktu. Dan yang pasti nih, kuncinya juga beritahukan nih kepada keluarga atau sanak saudara terdekat atau keluarga kita terdekat apabila memiliki asuransi. Kadang-kala saat terjadinya klaim atau terjadi musibah, ternyata keluarga tuh baru sadar, oh ternyata orang tua saya begitu meninggal ternyata punya asuransi, tapi mereka nggak tahu. Jadi harus pada saat kita punya asuransi, saudara atau keluarga terdekat harus tahu. Yang selanjutnya simpan berkasnya, simpan polis sertifikat atau minimal nomor polis dari produk asuransi tersebut. Lalu segera laporkan kepada perusahaan jika memang terjadi risiko dan dapat mengajukan klaim dan lengkapi dokumen klaim yang sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam polis. Seperti itu sih Mas Daryl. Oke, berarti cukup keluarga terdekat saja yang diinformasikan tentang keberadaan pemilik asuransinya tersebut ya, Mbak Nia. Nggak usah diposting di Instagram juga gitu ya. Jangan juga. Oke, baik. Saya ke Mbak Yulinda dulu. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Futur Rizkiyah ya. Yang pertama, apakah perbedaan yang mendasar dalam asuransi konvensional dan juga asuransi syariah? Kemudian, bagaimana pihak asuransi syariah memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih belum paham akan asuransi syariah? Itu dulu satu. Mungkin silakan Mbak Yulinda bisa menyikapi. Baik, tadi kalau perbedaan atau keunggulan asuransi syariah sebetulnya sudah dijabarkan ya dengan lengkap sekali oleh Pak Iman, tapi mungkin saya coba
highlight ya poin-poin yang benar-benar membedakan gitu ya antara asuransi syariah dengan konvensional. Perbedaan mendasarnya tadi ya dari sisi pengawasan ya dari DPS, terus juga adanya pengaturan oleh fatwa MUI gitu ya. Terus prinsip konsep dasar asuransi syariah itu risk-sharing. Jadi antara para peserta itu sama-sama menanggung sebuah risiko gitu ya untuk peserta lainnya gitu ya. Nah, terus juga ada akad tabarru dan tijoroh tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Iman. Nah, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa untuk asuransi syariah kita itu ada unsur transparansi. Apa sih yang dimaksud dengan unsur transparan? Karena sejak awal calon peserta itu sudah terikat dengan akad ya, akad wakalah bil ujroh, yaitu kesepakatan antara pengelola dan peserta. Tadi kata Pak Iman akadnya bukan akad nikah doang ya Pak ya, kita juga ada akad nih di asuransi syariah. Terus ada juga akad tabarru. Kalau akad tabarru itu kesepakatan antar peserta untuk saling tolong-menolong tadi gitu ya. Terus yang saya juga secara pribadi sangat senang, sangat bahagia dengan asuransi syariah itu ada unsur tolong-menolong nih Mas Daryl. Jadi kan dananya dikumpulkan nih secara kolektif dari para peserta, terus akadnya itu hibah ya, sehingga kita sebagai peserta juga mendapatkan pahala gitu ya dari karena kita menjalankan ibadah nih, ada unsur tolong menolongnya dan tidak ada yang sia-sia karena dananya dikelola untuk peserta, antar peserta, jadi saling gitu ya, saling berbagi. Terus ada satu hal lagi dari unsur transparansinya tadi, karena perusahaan asuransi itu adalah sifatnya dititipkan untuk mengelola, jadi bukan punya perusahaan asuransi, kita juga punya prinsip namanya surplus underwriting. Apabila terjadi pengelolaan yang baik dan terjadinya klaim itu di bawah dari asumsi gitu ya, nah itu kita bisa kembalikan lagi tuh surplusnya, bukan bisa, memang harus kembalikan lagi kepada para peserta, tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu. Itu. Terus tadi pertanyaan kedua, bagaimana ya caranya supaya maaf Mas Daryl mau bertanya dulu. Pertanyaan kedua ini tadi menyinggung tentang proses underwriting yang penting. Apakah ini penting katanya? Mungkin boleh langsung disambungkan, tadi sempat dibahas sama Bu Yulinda. Baik. Kalau proses underwriting itu kalau bahasa Indonesianya itu seleksi risiko. Artinya ketika seseorang ingin memiliki perlindungan, tentunya perusahaan asuransi perlu mengetahui orang ini siapa, riwayat kesehatannya bagaimana, apakah berat badan dan tinggi badannya normal, bukan ideal ya, normal. Terus begitu, apakah punya hobi yang cukup berbahaya, apakah punya hobi yang merokok gitu ya. Nah, karena setiap orang itu memiliki tingkat risiko yang berbeda kan, tergantung dari gaya hidup, tergantung dari riwayat kesehatan. Berarti memang harus, jadi kita sebagai calon peserta itu harus menyatakan segala hal yang kita tanyakan terkait dengan riwayat kesehatan, kondisi badan kita, kemudian juga gaya hidup, kemudian juga pola yang tadi saya bilang, apa punya hobi dan lain sebagainya yang berbahaya dan lain sebagainya. Karena itu nanti menentukan satu, apakah perusahaan asuransi dapat menerima risiko itu dengan premi yang normal, gitu ya, dengan kondisi yang normal. Nomor dua, bisa sih diterima sama perusahaan asuransi, tapi karena ini udah riwayat kesehatannya banyak, ada pengecualian tadi Mbak Nia udah sampaikan, jangan lupa kalau beli polis harus memahami pengecualiannya. Jadi jawabannya secara singkat, ya tentu perlu proses seleksi risiko. Balik lagi ke prinsip keadilan, karena orang yang sehat, yang gaya hidupnya sehat, tentunya risiko untuk terjadinya risikonya lebih kecil ya, Mas Daryl ya. Sementara kalau yang perokok, terus udah ada riwayat, nggak pernah olahraga sehingga dia misalnya kelebihan berat badan, tentunya risikonya lebih tinggi, berarti preminya lebih mahal gitu. Jadi adil untuk semua orang gitu sih. Baik. Alhamdulillah saya nggak ngerokok ya, Mbak Yulinda. Alhamdulillah, nggak boleh dong. Ini kan acara syariah ya, jadi tidak boleh merokok ya. Nanti setelah acara ini boleh ngerokok gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Nanti Pak Iman itu loh, semprit loh. Gitu, boleh. Baik, Mbak Yulinda, terima kasih penjelasannya. Saya mau ke Pak Iman, ini pertanyaan terakhir yang masuk, yang kami seleksi dari Mas Bagus Hardiansyah. Pak Iman, bagaimana pula hukumnya ketika kita sebagai seorang muslim yang mengetahui hukum dari asuransi tetapi tidak menggunakan asuransi syariah? Nah, silakan Pak Iman. Terima kasih ya. Ada dua hal sebetulnya. Pertama, kalau seorang itu memang tidak berpendapat tidak mau
menggunakan layanan asuransi syariah. Kalau itu kan babnya muamalah ya. Ya. Tidak ada dosa juga. Kan ada sebagian orang saya tetap nggak percaya gitu. Ya tidak berdosa untuk tidak punya asuransi syariah. Tapi yang berdosa adalah ketika ada dua pilihan. Ada asuransi syariah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan ada asuransi konven, dia ambil yang konven gitu. Nah ini dosanya dia menggunakan transaksi yang haram ketika dia sudah diberitahu dan dia tidak menjalankan. Ini ngeri Mas Daril dosanya, karena kalau di pesantren ya, di pesantren itu ada kaidah begini, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli badil wasan. Orang yang sudah tahu ilmunya tapi dia tidak mengamalkan, maka dia akan diazab sebelum diazabnya penyembah berhala. Kenapa? Karena penyembah berhala mungkin dia tidak tahu tentang Tuhan karena belum datang ajarannya. Tapi kita yang sudah dapat ajaran, yang sudah dapat pencerahan, yang sudah dikasih penjelasan tentang konsep syariah masih kekeh bertransaksi ribawi, maka dosanya dosa besar banget itu. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah yang kalau saya baca agak merinding ya, ketika Allah bilang fa'ilam taf'alu, kalau sudah dikasih tahu gitu ya. Kemudian fa'ilam taf'alu, kemudian kamu tidak mengerjakan juga gitu. Tidak melaksanakan juga, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka izinkan Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Jadi ada dua orang nih, ada dua opsi orang. Yang satu, dia memang nggak menggunakan asuransi sama sekali. Itu nggak kena dosanya. Karena ya berarti dia tidak memilih untuk memproteksi dirinya. Tapi kalau ada yang sudah mengambil asuransi tetapi bukan yang syar'i, padahal dia sudah tahu bedanya yang syar'i dengan yang bukan, maka Allah memiliki adab yang pedih itu. Ada unsur dosa di situ. Makanya Mas Daril, saya udah bikin pantun nih untuk mereka yang masih bersikukuh bertransaksi dengan asuransi yang non syariah gitu. Pantun begini Mas Daril, boleh nggak? Boleh dong, silakan. Karena cara efektif untuk dibilang cakep ya bikin pantun. Pasti nanti saya bilang cakep. Ayo coba lanjutkan pantunnya. Nah, coba ya. Ada bawal kok pilih tiram. Cakep. Tiram membuat kaki membengkak. Cakep. Ada asuransi syariah kok pilih yang haram. Lanjut Bang. Karena yang haram membuat doa tertolak. Gitu. Cakep. Keren. Jadi banyak tuh Mas Daril, ada orang yang sudah ngerti syariah, tetapi nggak dijalankan. Ini yang dikhawatirkan mengundang murkanya Allah, karena Allah sudah ngasih tahu, tapi kita nggak mau jalanin. Apalagi sudah jelas tadi ya, Ibu Yulinda, Mbak Nia sudah menyampaikan tentang banyak sekali layanan-layanan yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kesel deh begitu kita sudah mulai sakit tuh. Saya Mas Darul ya pernah sakit COVID sampai harus pakai apa sih namanya selang yang dimasukin ke mulut itu namanya apa? Iya. Yang harus pakai oksigen sampai 3 bulan. Itu begitu di detik-detik kita sesak napas, itu ingatnya mati dan yang ingatnya tuh gimana keluarga saya gitu. Nah, jangan sampai kita baru mulai buka asuransi pada saat sudah sakit. Biasanya asuransi menolak tuh kalau lagi sakit. Makanya berasuransilah selagi sehat dan tinggalkan rokok Mas Daril. Karena ada 2 R. Ini sekalian buat kita semua ya. Iya. Dulu saya juga ngerokok, cuma begitu ketahuan ngerokok sama bapak saya dikasih 2 pak ya. Pak di kanan sama pak di kiri. Jadi ada 2 R. Gimana? Ada 2 R yang bahaya tapi dianggap biasa. R pertama riba, R kedua rokok Mas Daril. Oke. Gitu. Demikian mungkin Mas Daril. Baik, terima kasih. Pak Iman Nikmatullah. Saya pakai pak tadi itu biar nggak kena pak ya karena merokok ya. Baik, terima kasih. Oke, ini mohon izin saya extend satu pertanyaan terakhir ya yang masih kami pilihkan. Ini ditanyakan ke Ibu Yulinda Basir dari Septi Pamungkas di Kebumen. Wah. Pertanyaannya bagaimanakah mekanisme pemasaran marketing prudensial syariah agar bisa diketahui lapisan masyarakat sampai ke pelosok desa? Itu yang pertama. Yang kedua, akankah ada kesulitan klaim asuransi Akankah ada kesulitan klaim asuransi prudensial syariah jika saya tinggal
atau berdomisili di desa atau kabupaten. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Septi, terima kasih Mas Daril. Yang pertama, salah satu keunggulan Prudential Syariah adalah kami memiliki tenaga pemasar, kantor pemasaran mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini ada kurang lebih 290 kantor pemasaran mandiri dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi kalau di Kebumen rasanya sudah cukup kota ya, Mas Daril ya, ada di Jawa Tengah gitu ya, di Kebumen. Jadi carilah tenaga pemasar yang berlisensi tentunya. Tadi udah ada tips-tipsnya ya dari Mbak Nia, bagaimana caranya ketika seseorang ingin membeli produk asuransi. Tapi saya mau mengingatkan bahwa kadang-kadang kita itu pada saat beli itu males atau enggan bertanya gitu ya. Nah, padahal ketika sebelum beli itu justru tanyalah sebanyak-banyaknya kepada agen berlisensi. Dan pastiin agen berlisensinya itu menunjukkan kartu lisensinya gitu ya. Karena wajib punya lisensi baru bisa menerangkan mengenai asuransi syariah gitu ya. Jadi jangan khawatir karena kantor pemasaran mandiri kami tersebar luas ya di seluruh Indonesia. Nomor 2, kalau ingin misalnya udah tertarik nih dengan suatu produk, boleh juga lihat akun sosial media, lihat websitenya Prudential Syariah, atau telepon juga ke customer line kami ya, untuk menanyakan gitu ya lebih detail terkait dengan produk apakah yang dijelaskan oleh tenaga pemasar kami itu tepat atau tidak gitu ya. Namanya kan kalau orang beli mah harus teliti gitu ya, jadi modalnya harus teliti, harus banyak bertanya. Nomor 2, tapi kesulitan nggak ya nanti kalau udah punya produk asuransi syariah, kalau misalnya terjadi klaim, ini nggak usah khawatir karena kan sekarang era digital ya. Untuk pengajuan klaim kami juga memiliki aplikasi khusus yang kami hadirkan untuk masyarakat Indonesia namanya PALS. Nah, di dalam PALS itu ada khusus untuk pemegang polis ya, peserta dari Prudential Syariah yang bisa melihat status polis dan sekaligus mengajukan klaim kalau memang mau bayar dulu di rumah sakit terus ngajuin klaim untuk rawat inap. Tapi juga sebenarnya kami memiliki produk asuransi kesehatan yang bisa masuk rumah sakit menggunakan kartu dari Prudential, nanti menjalani rawat inap dengan metode penjaminan namanya, asalkan masuk sesuai dengan kelas yang dipilih, manfaat yang dipilih, dan risiko yang terjadi di cover sama produk asuransi. Jadi nggak perlu khawatir, sudah banyak ragam layanan yang kami sediakan untuk para peserta asuransi syariah. Itu sih Mas Daril ya. Baik. Jadi sebetulnya secara legalitas juga menjaminkan untuk para agennya melakukan satu bentuk penjualan dengan asuransi syariah ini ya. Ini makin banyak pertanyaannya, waktunya cukup nggak ya? Mudah-mudahan sih cukup ya. Kita jalan-jalan ke Kota Awak nih, Pak Iman. Ada R. Wardani dari Kota Padang. Tadi Bapak telah menjelaskan tentang prinsip sharing of risk dalam instrumen asuransi syariah, Pak Iman. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut Bapak, selain mampu memupuk solidaritas dan menciptakan hubungan saling melindungi, sebetulnya apa ya Pak tujuan utama dalam penerapan sistem ini pada Makosid Syariah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang kita ketahui Mas Daril ya, dan Pak siapa tadi yang bertanya? Ada Pak Wardani di Kota Padang. Pak Wardani ya, Mbak Akabo, Pak Wardani ya. Semoga baik-baik saja. Ada 5 hal Makosid Syariah itu. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hifdzul mal, menjaga harta. Salah satu fungsi asuransi dalam menjaga maqasid syariah adalah menjaga jiwa dan menjaga harta. Menjaga jiwa pada saat kita terjadi musibah ya yang tidak diinginkan, yang membuat kemudian jiwa kita melayang, masih ada pihak yang bisa menyantuni keturunan kita ya. Sekaligus menjaga harta mereka. Dan menjaga harta sama saja dengan menjaga agama, karena ketika keluarga kita didera kefakiran, maka dekat sekali kepada kekafiran. Kata Nabi Muhammad, kadal faqru ayyakuna kufran. Kemiskinan atau kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Karena orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain yang berniat untuk memindahkan kita dari keyakinan kita. Itu sudah banyak terjadi. Itu yang pertama, maqasid syariah yang harus dipenuhi. Yang kedua, ya, bahwa Allah SWT sudah mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, untuk saling menjaga, untuk saling
melindungi di antara kita. Dan itu tradisi Islam itu sebetulnya ya, sudah dilakukan oleh banyak orang, banyak kaum muslimin di desa-desa, di kampung-kampung ya, sebelum asuransi modern datang ke Indonesia. Buktinya di kampung saya ada istilahnya itu sumbangan kematian, Mas Daryl. Oke. Di sebuah kelurahan ada satu masjid, DKM masjid itu mengumpulkan sumbangan kematian setiap bulan hanya mungkin Rp5.000 dari warganya. Itu uang itu tidak boleh digunakan kecuali kalau ada yang meninggal. Sehingga warga yang kena musibah, keluarganya ditinggal atau meninggal dunia, maka masjid akan menyiapkan semuanya. Mulai dari pemakaman, kain kafan, pemandian jenazah, sampai ke pengajiannya. Itu pihak ahli waris, pihak rumah duka, ya, sohibul musibah tidak dikenakan biaya apapun. Karena dia sudah membayar Rp5.000 itu. Sebetulnya kan prinsip asuransi, Pak. Jadi sebetulnya tradisi agama Indonesia, tradisi masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dengan adanya tabaruk tadi, dan itu ditemukan banyak di desa-desa, termasuk di Sumatera Utara, di Jawa Barat ada istilahnya sumbangan kematian. Saya nggak tahu di Sumatera Barat ada atau tidak, tapi ini kearifan lokal ini sudah diilhami oleh ajaran Islam, dan asuransi syariah sangat dekat dengan tradisi itu. Demikian, Mas Daryl. Baik. Terima kasih Pak Iman dan Pak Wardani. Semoga terjawab ya pertanyaan Anda ya. Kita ke pertanyaan berikutnya saja. Saya mau ke Ibu Nia. Ibu Nia, ini pertanyaan dari Pak Henry Effendi. Beliau menanyakan, apakah ada perbedaan, Bu, terhadap kebijakan dan pengawasan dari lembaga keuangan, termasuk asuransi yang konvensional dan yang berdasarkan syariah? Apakah ada perbedaan pelaporan keuangan oleh kedua kategori lembaga keuangan tersebut kepada OJK selaku lembaga yang melakukan regulasi dan juga pengawasan? Silakan, Bu Nia. Baik, terima kasih Mas Daryl. Kalau secara segi pengawasan tentunya memang digunakannya secara sama ya, pengawasan asuransi baik itu syariah maupun konvensional. Tadi juga saya jelaskan sudah berkali-kali adanya pengawasan berbasis resiko. Namun memang untuk perusahaan asuransi syariah itu sendiri kan tadinya ada terkait kesesuaian dengan prinsip syariah. Apakah prakteknya perusahaan asuransi sudah sesuai dengan syariah atau belum? Selain itu juga kan ada organ tambahan yaitu DPS gitu kan. Apakah si DPS ini juga sudah menjalankan fungsinya itu sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin tadi juga di awal sudah dijelaskan juga ya Mbak Yulinda Basir gitu kan, bahwa DPS-nya sudah sudah terlisensi juga, sudah diakui oleh OJK. Dan saya juga ingin menerangkan bahwa sebelum DPS itu menjadi DPS dari perusahaan asuransi, tadi juga Pak Iman bilang bahwa dari DSN UI juga dilakukan penilaian kemampuan, maka di OJK juga kan Pak, DPS tersebut juga dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan, apakah secara kesesuaiannya prinsip syariah terhadap pengetahuan beliau, kompetensi, integritas itu sesuai dengan apa yang diatur oleh peraturan di OJK. Nah, jika sudah dilakukan verifikasi, penilaian kemampuan dan kepatutan, ternyata ya beliau atau DPS yang dicalonkan dinyatakan lulus, baru dapat diangkat oleh perusahaan asuransi, tentunya berdasarkan rekomendasi dulu dari Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Selanjutnya kalau secara laporan tadi tanyakan juga ya, secara laporan seperti apa? Tentunya laporan yang disampaikan oleh perusahaan itu berbeda, laporan yang asuransi syariah maupun laporan yang disampaikan oleh asuransi konvensional, karena memang secara fund tadi sudah dijelaskan juga bahwa asuransi syariah ini kan terdiri dari dana tabarut dan dana perusahaan gitu kan. Jadi berbeda nih laporan yang disampaikan kepada OJK, karena fundnya juga yang digunakan oleh perusahaan asuransi terdiri dari dua fund, baik dana tabarut maupun dana perusahaan dan juga dana investasi dalam hal perusahaan asuransi menyelenggarakan asuransi secara unit link. Jadi laporan disampaikan tentunya berbeda dengan yang disampaikan oleh perusahaan asuransi konvensional. Hal tersebut juga yang kami lakukan pengawasannya di OJK, apakah secara prakteknya, prinsipnya, lalu penempatan investasinya, kesesuaiannya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada di OJK. Seperti itu sih Mas Daniel. Wah, ini berarti sebenarnya sudah menjawab secara totalitas ya tentang judul kita hari ini, siapa bilang asuransi syariah itu hanya istilah. Enggak kok, regulasinya diatur OJK. Tadi juga Mbak Yulinda menyampaikan tentang produknya, ditambahkan penguatan secara
pemahaman lebih dalam lagi dari Pak Iman Imatullah. Oke, baik. Kita nggak punya cukup waktu banyak. Saya coba cek terlebih dulu apakah masih ada pertanyaan yang masuk. Ini sepertinya tidak ada lagi. Baik. Terakhir tadi dari satu lagi ya. Oh enggak, sudah ya, sudah. Oke, baik. Kita masuk ke sesi konklusi. Mungkin saya akan mohon izin ke Pak Iman terlebih dahulu. Kita ambil satu konklusinya, 1 atau 2 menit saja, silakan Pak Iman. Baik, terima kasih Mas Daril, Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Alhamdulillah Prudential Syariah sudah memberikan produk-produk yang bagus, dan kami dari Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah mendukung perkembangan industri asuransi syariah, dan mari kita besarkan industri ini, perkuat dengan tetap melakukan seleksi, melakukan pemilihan mana asuransi yang terbaik menurut kita cek laporan keuangannya, kita cek produk layanannya, kita tanyakan resiko-resikonya, sehingga ketika kita menggunakan produk asuransi syariah sudah berdasarkan pemahaman yang cukup, gitu ya. Sehingga jika terjadi apapun yang tidak kita inginkan di masa depan, kita tidak menyalahkan siapapun kecuali kita sendiri yang sudah melakukan analisis dengan baik. Tapi insya Allah yakin ya, dengan pengawasan dari OJK yang cukup ketat dan manajemen dari perusahaan asuransi syariah yang kuat, mereka tentu akan mengedepankan kepentingan nasabah dalam hal ini dan kepentingan umat. Demikian, mudah-mudahan industri asuransi syariah semakin maju dan kaum muslimin semakin melek asuransi, sehingga tidak ada keluarga-keluarga yang tinggal dalam kondisi kefakiran. Terima kasih Mas Darin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nia Sefi Rahmawati, silakan closing statement-nya 1 atau 2 menit saja. Dengan tema juga ya, siapa bilang saja, kami yakinkan juga kepada masyarakat untuk jangan ragu untuk membeli atau memiliki produk asuransi syariah. Sesuai dengan tips juga yang tadi saya berikan, kenali dulu, pelajari dulu bagaimana sebelum menjadi peserta dan bagaimana setelah menjadi peserta. Tentunya pilihlah asuransi syariah yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan peserta masing-masing. Oke, seperti itu, Mas Dia. Baik, terima kasih Mbak Nia. Dan terakhir, Bu Yulinda Basir dari Baik, Mas Daril, nyambung Mbak Nia, tadi pilihlah produk asuransi yang perusahaan asuransinya memang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Saya mau menekankan kembali bahwa semua perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pemasaran produk melalui agen asuransi wajib memastikan bahwa tenaga pemasar telah memiliki sertifikat keagenan ya, sesuai dengan bidang usahanya. Terus tenaga pemasar juga terdaftar di AAJI, kemudian kita laporkan ke OJK, termasuk kami juga memberikan pelatihan yang memadai bagi para tenaga pemasar. Nah, untuk Prudential Syariah sendiri, kita juga perlu memastikan bahwa tenaga pemasar melakukan pemahaman atas kebutuhan, itu penting sekali ya, calon nasabah, dan juga analisa profil risiko dari calon nasabah, serta kesesuaiannya dengan produk yang dibeli oleh calon nasabah. Kemudian Prudential Syariah juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah yang universal ya, adil, transparan, inklusif, penuh kasih, dan saling melindungi, serta tolong-menolong sesama peserta. Jangan lupa, tadi saya udah jelasin apa aja sih produk asuransi syariah yang ada di Prudential Syariah. Ada Pru Cerah, Pru Kondisi Kritis Syariah, kemudian ada Pru Solusi Sehat Syariah, ada Pru Cinta, dan ada Pru Take Care. Nah, untuk lengkapnya, jangan lupa kita tingkatkan selalu literasi kita terkait produk-produk asuransi khususnya syariah di akun media sosialnya Prudential Syariah. Terima kasih, Mas Daril. Baik, Bu Yulinda Basir, terima kasih banyak. Dan demikianlah secara keseluruhan rangkaian talkshow online asuransi syariah series yang ketiga yang sudah berlangsung seru sekali hari ini. Semoga memberikan banyak sekali manfaat, baik inspirasi, insight, dan juga edukasi agar Anda bisa lebih memahami tentang esensi dari asuransi syariah. Siapa bilang asuransi syariah hanya istilah. Dan selamat sekali lagi untuk Anda yang pertanyaan yang kami bacakan. Anda berhak mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah kami siapkan. Jangan lupa untuk sertifikat acara, kemudian juga pulsa reguler, hanya bisa diklaim lewat link yang telah kami kirimkan lewat chat Zoom. Dan sekali lagi selamat untuk peserta yang sudah kami bacakan pertanyaannya. Anda mendapatkan hadiah berupa door prize saldo OVO senilai Rp100.000. Dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin official acara. Dan terima kasih sekali lagi Pak Iman Imatullah, waktunya sudah disediakan untuk kami. Juga Ibu Yulinda Basir, terima kasih dari Prudential. Mbak Nia Sefi Rahmawati,
Terima kasih banyak ya. Dan untuk Anda Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk menginformasikan data peserta Anda di kolom chat jika Anda memenangkan hadiah yang sudah kami bacakan tadi. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di event mes berikutnya. Saya Daril Adam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Nia. Terima kasih. Bu Yulinda, Pak Iman, pamit ya. Izin live ya, Mas Jerry, Mbak Yulinda, Pak Iman. Terima kasih, Mania. Izin live.